Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kita datang dalam kesediaan untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan, tetap dengan setia kepadamu. Mari Tuhan, Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, baik hamba maupun umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, sama-sama diperkaya menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, dan dalam semuanya kami mampu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini berbunyi demikian dalam Sabda Bina Umat: memberlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu, maka hal pertama yang harus kita sadari adalah kita ini hanyalah ciptaan. Artinya ada sosok yang menciptakan kita. Dan sosok itu disebut sebagai Sang Pencipta. Tentu Dia adalah Allah. Tujuannya supaya saya dan saudara bersama dengan seluruh manusia di muka bumi ini menyembah Allah. Tidak menghadirkan diri sebagai Allah atas kehidupan ini. Karena ada firman yang berkata, hendaklah manusia jangan merampas hak Allah. Artinya hakikat keberadaan Allah akan tetap sebagai Sang Pencipta sekarang dan selama-lamanya. Supaya manusia menyadari tidak ada upaya dari manusia untuk merampas hak Allah. Karena sampai kapanpun Allah tidak akan dapat tersaingi. Karena itulah kenyataannya. Kita bisa belajar saudaraku dari Adam dan Hawa yang ingin menjadi sama seperti Allah. Mereka tidak mendapatkan itu, justru Allah menyatakan amarahnya kepada Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa kehilangan kebahagiaan di Firdaus. Begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka menyombongkan diri karena berhasil membangun menara Babel setinggi langit atau sampai ke langit, Tuhan pun robohkan hasil buatan tangan manusia yang sombong ini. Karena mereka merasa telah sama dengan Allah, mampu berbuat
atau melakukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar, yang maha dahsyat. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai lagi belajar bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai manusia ciptaan Allah betul-betul hanya menyembah Allah. Supaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan selalu menyertai, mengasihi, memberkati, dan tentunya menganugerahkan keselamatan bagi kita. Jadi itu yang diminta oleh Allah. Sebagai ciptaan yang termulia yaitu manusia, harus dalam diri setiap manusia ada kesadaran untuk selalu ingin memanusiakan manusia. Artinya tidak ada alasan bagi manusia untuk saling membinasakan, saling melukai, saling mengkhianati dengan fitnah atau apapun alasannya. Karena Allah menghadirkan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sangat membutuhkan sesamanya. Itu yang menjadi arahan tema khotbah kita di pagi ini, yaitu memperlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya saudaraku, dalam diri semua manusia dia punya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan ini identik dengan punya rasa hormat, punya sopan santun, punya budi pekerti, punya hati nurani, dan tentunya punya iman. Nah, kalau nilai-nilai kemanusiaan itu ada pada diri manusia, saya percaya dia tidak hanya mengasihi sesamanya, tetapi juga mengasihi Allahnya. Saya pikir ini senada dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, yang bisa kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ada dua penekanan kasih di sana. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi penekanan kasih yang disampaikan atau diajarkan oleh Yesus, betul-betul kita harus lakukan itu secara total dalam hidup kita. Artinya saudaraku, kalau saudara percaya kepada Yesus, berarti saudara punya kasih. Tidak ada alasan untuk tidak. Karena tidak ada sebuah kebenaran yang bisa kita hadirkan untuk membela rasa sakit hati kita, untuk mendukung rasa sakit hati kita, minta dibenarkan oleh Allah. Ketika kita menjahati orang lain, melukai hati orang lain, menfitnah orang lain. Tidak ada alasan yang akan bisa kita pakai untuk membenarkan perbuatan kita itu di hadapan Allah. Karena bagi Allah, seorang sahabat yang baik, yang dia identikkan seperti dirinya, rela mati untuk sesamanya. Itu yang dia gambarkan tentang dirinya dalam kemanusiaannya. Padahal dia melakukan itu bukan dalam kondisi di mana dia berdosa atau bersalah. Tapi itulah jalan yang Yesus harus tempuh untuk bisa menyelamatkan saudaranya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa?
Karena ini yang diminta oleh Allah. Kekuatan dari diri kita untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling menyemangati satu dengan yang lain. Dan kekuatan itu saudaraku hanya bisa kita dapatkan atau kita miliki kalau kita punya kedekatan dengan Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, malas gereja, malas ibadah, malas berdoa, malas baca firman. Kita hanya dituntun oleh kekuatan intelektual kita, pengetahuan kita yang selalu dipengaruhi oleh akal, bukan iman. Jadi kalau sesuatu tidak masuk akal bagi kita, kita tentang. Walaupun firman menentangnya, kita pikir akal itu lebih diterima kebenarannya daripada firman Allah. Tidak masuk akal saudaraku kalau Yesus yang sudah diinjak-injak, ditendang, diludahi, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Tidak masuk akal kalau dia tidak harus melawan. Lawan dong. Tapi firman bilang, bukan akal yang menyelamatkan manusia. Dan itu yang dipegang oleh Yesus. Makanya di situasi dia dianiaya, dia cuma bilang, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus hidup dengan kepercayaannya kepada Allah, bukan dengan akalnya. Karena kerap kali akal ini bisa menjebak kita saudaraku untuk membenarkan perbuatan jahat kita. Nah ini jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang suka menjahati sesamanya lewat dunia maya, FB atau apapun, jangan Bapak Ibu ikut-ikutan. Cukup satu orang atau dua orang, jangan lebih. Kita cari sorga kita. Biarkan saja dia bermain dengan keadaan, kita doakan semoga Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Ini memberlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Tetap kita pandang dia sebagai manusia walaupun dia jahat. Karena memang dia manusia. Jadi kita doakan saja supaya Tuhan jamah, Tuhan ubah pikirannya supaya dia menjadi sosok yang baik. Tidak terus dengan tulisan-tulisan di FB, WA, atau apapun. Hanya bicara kejelekan orang, tapi tidak pernah berbicara tentang dirinya. Apakah sudah baik atau bagaimana. Pasrahkan kepada Tuhan. Kita tetap dituntut sama Tuhan. Tema khotbah kita tetap menuntut kita. Untuk tetap punya nilai kemanusiaan. Karena orang-orang yang jahatin kita itu juga manusia. Jadi kita harus pandang dia sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi hendaklah engkau memberkati. Itu firman saudaraku. Jadi kita terus diminta untuk memberkati walaupun kita tersakiti. Kadang-kala tidak enak memang jadi orang beriman. Karena selalu diminta untuk mengalah dan mengalah dan mengalah. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan. Kalau kita mau masuk sorga, biarkan saja orang dengan tulisan-tulisannya, dengan buah pikirannya. Ngapain kita mesti pusingin? Kita doakan saja semoga Tuhan jamak. Karena Tuhan minta, tema khotbah kita Tuhan minta. Kita tetap harus punya nilai kemanusiaan. Kalau mereka mau melepaskan nilai kemanusiaan mereka, urusan mereka. Tapi kalau bisa Bapak Ibu doakan supaya orang-orang seperti ini yang suka main-main di FB dan seterusnya, dibuat sadar kalau mereka juga manusia yang membutuhkan sesamanya dan pastinya membutuhkan Tuhan. Itu yang terjadi kepada orang-orang di Athena yang dihadapi oleh Paulus dalam bacaan kita. Mereka tidak bergaul akrab dengan Tuhan, pada akhirnya
mereka mengalami konflik yang luar biasa, saling bertentang satu dengan yang lain. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kita ada di situasi di mana kita saling bertentangan, tidak bersedia menerima kelebihan orang lain, dan hanya selalu mau mencari kelemahan orang lain, tanpa memahami kalau dirinya juga adalah memiliki kelemahan. Hidup itu tidak tenang, hidup itu tidak nyaman. Biar kita makan makanan yang enak, yang lezat dari restoran yang paling mahal sekalipun, tidak nyaman. Jangan bohongin diri gitu loh. Biar uang kita banyak, kalau kita hanya hidup dengan iri, dengki, cari kesalahan orang terus, lalu memojokkan orang dengan buah pikiran kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak nyaman. Orang yang menikmati hidupnya dengan apa yang ada, mensyukuri hidupnya dengan apa yang ada, itu yang enak gitu loh. Jangan kita katakan sakitnya tuh di sini gitu loh. Kalau sakitnya di sini akan membuat seluruh organ tubuh ini sakit. Karena kalau sudah hati sakit, pikiran ikut sakit, badan ikut sakit, kasihan banget. Sementara orang yang kita iriin, hidupnya enak gitu loh. Makannya enak. Mari kita hidupkan nilai kemanusiaan dalam diri kita. Itu tema khotbah kita katakan. Dan sekali lagi saudaraku, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagai Allah dalam hidup kita. Bukan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang ada pada orang lain. Bukan. Ya. Saya pikir ini baik supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kita. Jangan kita dukung orang-orang yang suka menfitnah di FB, di WA. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Please, jangan. Jangan mendukung orang-orang yang demikian. Atau jangan juga kita ikut-ikutan sebagai hamba Tuhan menfitnah orang di FB. Percuma. Karena yang harus kita lakukan adalah melayani. Berbuat baik. Saya pikir ini baik saudaraku. Karena di era sekarang ini, dunia maya itu sarana yang luar biasa. Sangat menentukan. Untuk menyakiti orang. Bayangkan kita di Surabaya ini, karena chattingan di FB itu sampai di luar negeri bisa tahu loh keadaan kita di sini. Kita pikir kita sudah hebat ketika kita mencemarkan orang sampai kemana-mana. Ingat, hidup sementara. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Bergaul akrab dengan Tuhan supaya tidak ada sakitnya di sini. Yang ada di sini sukacita. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, disukacitakan hatinya. Hati yang gembira, firman Tuhan bilang, adalah obat. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ya. Itu yang ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kita kepada orang-orang di Athena. Ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah yang memberikan hidup kepada semua orang. Jadi jangan kita berpikir kalau kita bisa menfitnah orang, menjatuhkan orang, kita merasa bahwa kita akan membuat orang itu tidak hidup lagi. Tidak ada orang yang berkuasa atas diri orang lain. Semua dalam kewenangan Tuhan. Ya. Kita berpikir kalau kita sudah jatuhkan orang, maka asap di dapurnya tidak akan ngepul lagi. Tidak bisa dia memasak lagi karena tidak ada bahan makanannya. Sebegitu hebatnya kita sampai kita ingin membatasi orang lain untuk menikmati berkat Allah.
Jangan jahat Bapak Ibu Saudaraku. Tema khotbah kita katakan sekali lagi, memberlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Jadilah manusia yang punya nilai kemanusiaan. Jangan jadi manusia yang jahat yang tidak punya rasa kemanusiaan. Tuhan benci. Karena Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mari untuk orang-orang yang jahat, yang hanya terus memikirkan kesalahan orang lain, sadarilah engkau juga salah. Ambil cermin dan lihat baik-baik. Lihat baik-baik muka kita. Bahwa muka kita tidak sempurna. Entah di hidung kah, entah di mulut kah, entah di pipi, di telinga, tidak sempurna. Supaya jangan kita melihat hidung orang lain lalu kita celah. Bercermin kepada diri sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu baik. Sebelum terlambat, sebelum menyesal. Hentikan itu jari yang lincah ketik-ketik huruf ya di HP atau di laptop, fitnah orang di sana sini dengan FB. Sekarang marak sekali saudaraku. Marak sekali. Orang saling menghujat di FB. Dia pikir dia sudah hebat kalau dia sudah menghujat. Baik antara saudara, antara teman, rekan kerja, bahkan antara pendeta dengan jemaat. Apakah kondisi ini yang mau kita bangun? Yang mau kita tunjukkan kepada Allah? Karena era sudah maju, jadi wajar, pantas kalau kita gunakan sarana FB ini semau gue gitu loh. Please, mohon, jangan. Berhenti. Firman Tuhan katakan lewat tema khotbah kita hari ini. Memberlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang harus kita lakukan saudaraku. Jadilah manusia. Sekali lagi, jadilah manusia yang punya nilai kemanusiaan. Mau engkau pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, atau jemaat. Dari kecil sampai tua. Jadilah manusia yang punya nilai kemanusiaan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudaraku. Tuhan terima kasih. Karena firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami. Bahwa kami harus memiliki nilai kemanusiaan. Supaya kami tahu bagaimana menempatkan diri kami di antara sesama kami manusia. Kami tidak menggunakan kelebihan yang ada untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi Tuhan dengan maraknya fasilitas dunia maya yang dijadikan sarana untuk saling menghujat, saling menfitnah, seakan-akan mereka yang menghujat dan menfitnah sudah lebih baik dari orang-orang yang difitnah. Kami mohon Tuhan biarkan orang-orang ini Engkau berkati. Agar dengan berkat-Mu mereka bisa gunakan pikiran mereka. Mereka bisa gunakan jari-jari mereka. Untuk mengetik huruf-huruf yang merangkai kata dalam kalimat. Yang menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Betul-betul mereka berpikir positif. Dan selalu mengoreksi diri. Supaya kami semua akan terus berada di jalan yang benar. Seperti apa yang diminta oleh tema khotbah kami hari ini. Memberlakukan nilai-nilai kemanusiaan. Biarkan kami benar-benar menghargai kemanusiaan yang ada dalam diri kami. Karena memang kami adalah manusia. Supaya kami mampu menyatakan itu di totalitas hidup kami. Sebagai manusia yang bermartabat. Manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Manusia yang memiliki iman untuk takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kami menjadi manusia yang termulia di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan.
jaga hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, tutur kata kami, agar senantiasa kami konsentrasikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.